Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda yang artinya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah, apa yang membuat umat Nabi Muhammad istimewa dibanding umat-umat yang lain? Padahal umur umat-umat terdahulu sangat panjang, sementara Nabi SAW menyatakan umur umat beliau hanya 60 dan 70. Jamaah rahimakumullah, jawabannya ada pada satu hal yang sangat istimewa, bahwa umat Islam diberi keistimewaan berupa pelipat gandaan pahala. Jadi walaupun dengan umur yang sangat relatif pendek dibanding umur-umur umat terdahulu, namun umat Islam diberi keistimewaan berupa pelipat gandaan pahala melalui waktu maupun tempat. Nah, salah satu momentum yang sangat bagus atau sangat memberikan pelipat gandaan pahala diantaranya adalah dengan datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita dapati. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga kita mendapati Ramadan. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffira ma bainahuma. Salat yang 5 waktu, kemudian Jumat hingga Jumat, Ramadan hingga Ramadan akan mengampuni dosa bagi orang-orang yang mendapatkan di antara keduanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita selalu memohon kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan momentum-momentum istimewa tersebut dengan sebaik-baiknya. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk sholat 5 waktu, dan bagi yang laki-laki khususnya ke masjid berjamaah. Kemudian di malamnya kita ada kesempatan untuk melaksanakan sholat malam, momentum yang sangat tepat untuk memohon kepada Allah dikabulkan. Dan juga selain itu di mingguannya kita dapati Jumat. Barang siapa yang mendapati Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya di antara Jumat yang sebelumnya dengan Jumat yang dia dapatinya. Demikian pula Ramadan. Sangat bersyukur jamaah rahimakumullah kalau kita perhatikan diri kita sendiri. Mungkin kita memohon kepada Allah semoga diberi kesehatan, bahwa di antara jamaah kita mungkin yang beberapa bulan lalu kita melihat di bulan Ramadan yang tahun lalu, namun qadarullah di bulan Ramadan ini mungkin setelah Allah panggil duluan. Kita sangat bersyukur, semoga Allah memanjangkan umur kita hingga mendapati bulan Ramadan tersebut. Jamaah rahimakumullah, namun kesempatan yang istimewa tersebut, pelipat gandaan pahala tersebut tentunya harus diiringi dengan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ditambah dengan keikhlasan dan kekhusyukan hati yang akan berjalan bersamaan, sehingga apa yang kita ikhtiarkan untuk mendapatkan pahala yang berlipat dan kesempatan ampunan dosa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada petuah dari Jabir bin Abdullah berkenaan dengan Ramadan. Beliau berkata, yang artinya, seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga turut berpuasa. Berpuasa dari hal-hal dusta dan hal-hal haram. Jangan menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah kalian di hari puasamu. Dan ini jamaah yang kuat atau nasihat beliau yang sangat penting, bahwa jangan kamu jadikan hari puasamu sama seperti hari-hari tidak puasamu. Ini maknanya sangat besar jamaah rahimakumullah. Terkadang kita tidak sadari kita berpuasa hanya sekedar lapar dan haus. Dan ini memang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah,
Banyak orang yang berpuasa yang dia dapat darinya hanya lapar dan haus. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Ini hadis sangat populer dan maknanya sangat kita pahami. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, penuh harap, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, coba kita masuk ke kata mengharap. Mengharap ini yang jamaah mungkin kita tidak, bagi saya sendiri, koreksi pribadi saya bahwa yang saya maknai dengan berharap itu adalah benar-benar menghitung-hitung amalan saya selama puasa itu memang benar dan tidak tercemari dengan hal-hal dusta, hal-hal haram atau hal-hal yang lain. Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warafats." Bahwa puasa itu tidak sekedar lapar, menahan lapar dan haus, tapi puasa itu dari perkataan lagwi, perkataan sia-sia, dan rafats, perkataan keji. Jadi jamaah rahimakumullah, terkadang kita tidak pahami yang namanya rafats itu ya. Rafats itu bahasa yang menyentuh ke hubungan suami istri ya, kalau kita lihat dari penjelasan ulama. Ini yang kadang-kadang jamaah rahimakumullah, maka kalau saya coba kaitkan lagi dengan yang namanya ihtisaban tadi, katakanlah dalam sehari mulai dari sahur sampai buka puasa kita dikasih skor 100 misalnya, jamaah rahimakumullah. Coba kita hitung deh, misalnya kita bikin komitmen, kalau saya berkata jorok minus 10 misalnya, atau saya berdusta minus 5, atau saya nonton sesuatu yang tidak benar minus 10. Kita lakukan itu jamaah, misalnya kita hitung, ini hanya eksperimen aja jamaah, dari subuh sampai kita buka puasa. Syukur-syukur jamaah rahimakumullah, kita masih, walaupun berkurang, kita masih di atas 10 misalnya. Yang kita khawatirkan jamaah rahimakumullah, kalau kita jujur dengan hati kita, jangan sampai ketika buka puasa nanti justru kita minus 100. Ya, saking banyaknya hal-hal yang tidak kita sadari. Nah, ini jamaah rahimakumullah, makanya dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, kadang-kadang kita tuh tidak menyadari bahwa hari puasa kita sama hari-hari biasa itu sama. Ya, kita hanya lapar dan haus aja. Ternyata tetap aja kita berdusta, tetap aja kita ngomong jorok, ngomong porno, kita gibah. Ini yang kita tidak sadari jamaah rahimakumullah. Sekarang media untuk melakukan hal-hal tersebut jamaah, jangan berpikir bahwa wah, kalau saya di rumah di kamar saja saya aman dari yang namanya hal-hal yang tadi, hal-hal yang melihat yang nggak benar, ngomong nggak benar. Jamaah sangat salah kalau punya pendapat kayak gitu menurut saya, karena sekarang jamaah dengan adanya barang ini kita bisa melakukan maksiat dari mana saja, kapan saja. Bahkan jamaah rahimakumullah, jangan salah jamaah, justru ketika Ramadan kita beraktivitas melakukan hal-hal fisik mungkin akan lebih baik dibanding kita Ramadan. Justru karena di Ramadan itu kita mungkin, kalau saya jamaah, saya koreksi diri saya, justru saya megang HP lebih banyak kalau di bulan Ramadan. Karena ya waktu tidur mungkin, waktu ini, disitulah kita mungkin iseng-iseng buka Facebook, iseng-iseng buka WA, semuanya terungkaplah sesuatu yang sepatutnya tidak terungkap. Oleh karena itu jamaah, kalau kita lihat wasiatnya Imam Al-Ghazali bahwa puasa itu ada tingkatan. Puasa yang paling bawah itu puasa yang orang awam, itu hanya lapar dan haus. Dan puasanya orang yang lebih khusus lagi, mereka benar-benar menjaga mata, menjaga lisan, menjaga pemikiran, sampai mereka memang benar-benar mengkhususkan diri untuk selama berpuasa itu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Karena itu tadi jamaah, khawatir selama puasa itu ya sebagaimana halnya biasa aja, kita jadi nggak ada bedanya puasa kita dengan puasa hari-hari, kegiatan kita sehari-hari jamaah rahimakumullah. Apalagi jamaah, yang saya koreksi juga, kalau misalnya di WA grup kita, kalau kita lihat ya, mungkin kalau dalam keseharian kita banyak share ini, share itu, kita banyak komentari itu. Nah, cobalah jamaah rahimakumullah kita melakukan suatu motivasi diri bahwa mari kita coba, kalau WAG selama bulan Ramadan itu beda sama WA selama kita hari-hari biasa aja. Mungkin kita kurangi hal-hal yang kita komentari, karena hal-hal gitu akan membawa
terjerumusnya kita kepada salah ucap, salah lihat, salah tindakan, salah sikap, sehingga mungkin ada yang sakit hati atau kita gibahin orang tidak kita sadari dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Karena itu jamaah, sekali lagi mari kita camkan nasihat dari beliau tadi bahwa mari kita jadikan hari-hari puasa kita tidak sama dengan hari-hari di luar puasa kita. Setidaknya khusus di bulan Ramadan jemaah. Mari kita ada sedikit yang beda. Kalau kita lihat di pelajaran ulama atau hikmah ulama, bahkan kayak semacam Imam Malik misalnya, yang kita tahu bahwa selama bulan Ramadan justru beliau rahimahullah memberhentikan majelis ilmu karena beliau ingin takhusus beribadah di bulan Ramadan. Jadi mengkhususkan diri banyak melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah, sedikit dari saya. Saya mohon maaf kalau jika terlalu berlebihan dan juga ada kurangnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan Ramadan dalam beberapa waktu ke depan, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan ampunan dan memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.